Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai fitur persepsi dan komunikatif dari pilihan konsumen untuk memenuhi mata kuliah analisis konsumen Magister Manajemen Universitas Jember. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, materi ini akan disampaikan oleh Rosalidia Firdaus dengan NIM 2208 2010 1025 atau saya sendiri, dan Dia Permata Singgi dengan NIM 2208 2010 1030. Baik, materi yang pertama yaitu mempelajari tentang merek dan komunikasi pemasaran sebagai tanda. Merek dan perusahaan seringkali bersifat anonim atau tidak familiar bagi kita. Pendekatan sekuensial linier biasanya digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi pemasaran bekerja, salah satunya dengan tinjauan aspek dasar teori semiotika. Komunikasi pemasaran tidak terjadi secara kebetulan, karena semua telah terstruktur dan setiap bentuk fakta seni budaya bisa dilihat sebagai bentuk komunikasi. Premis inti dari triade semiotik dasar digambarkan di bawah ini. Ada 3 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bentuk dari tanda ikonik, yaitu merupakan tanda non-abstrak yang mewakili objek, misalnya patung dari orang terkenal. Yang kedua adalah tanda indeksikal, objek atau peristiwa yang memiliki koneksi atau hubungan sebab akibat. Misalnya, kapal dengan kepulan asap yang berasal dari api. Yang ketiga adalah tanda-tanda simbolik, yang pada dasarnya tanda-tanda arbiter yang hanya terikat dengan objek berdasarkan kesepakatan, konvensi, atau asosiasi yang dipelajari. Tanda ini adalah bentuk tanda yang paling umum dan relevan dengan pemasaran. Merek, logo, dan nama produk diberikan secara acak dan tidak memiliki aturan. Sehingga hubungannya harus dipelajari karena tidak berdasarkan pada kemiripan atau resonansi seperti pada teori pertama atau hubungan sebab akibat seperti pada teori yang kedua. Selanjutnya kita akan mempelajari brand logo dan juga persepsi ini. Yang pertama tentang brand Nike. Pada dasarnya Nike adalah perusahaan manajemen merek dan pengembangan produk. Sebagian besar aktivitasnya dialihdayakan. Ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memperkuat makna mereknya atau sign dan pengembangan objek atau produknya. Terkadang garis tampak kabur dari perspektif utilitas. Terkadang kita menginginkan penanda atau logo pada pakaian sebanyak atau lebih banyak dari hal yang hakiki. Nilai simbolis dapat dimonetisasi seperti halnya dengan merek mewah, kelas menengah, dan kelas atas. Jika semua produk berbicara sendiri, maka kita tidak perlu repot-repot berbicara tentang merek itu sendiri. Yang kedua, kita akan belajar untuk mendekonstruksikan gambar. Ada poin penting tentang dekonstruksi gambar. Yang pertama adalah denotasi. Denotasi adalah tahap objektif dalam mendekonstruksikan sebuah objek atau gambar, namun kita semua bisa memiliki bias dalam persepsi ini. Jika kita melihat gambar, mungkin kita akan melihat gambar ini sebagai gambar yang cenderung pada sebuah kata-kata kematian, pembusukan, kesendirian, keindahan dalam pembusukan, siklus kehidupan, awan sebagai halo atau daun virtual yang mencerminkan kematian, dan lain-lain. Persepsi-persepsi inilah yang termasuk dalam persepsi atau pemaknaan konotasi. Nah, namun konotasi ini akan berubah apabila gambar ini bisa menjadi berwarna. Jika gambar ini dikontekstualisasikan dengan menjadi gambar sentral dari sebuah iklan yang meningkatkan kesadaran tentang pemasaran global dengan tagline, "Suatu hari semua pohon akan terlihat seperti ini." Maka sebuah interaksi akan gambar dan juga teks akan menentukan membiaskan interpretasi kita tentang hal tersebut. Konotasi berasal dari tanggapan yang dipelajari dan ditentukan secara budaya dan juga sosial. Selanjutnya kita akan melakukan studi gambar pada seperti gambar yang terlihat di sebelah kanan, yaitu N-Lab.
NLab ini kalau kita dekonstruksikan dengan lebih detail, akan ada sebuah pengejaan kata N dan juga lab, di mana huruf N memiliki font yang lebih tebal dan huruf lab dalam font yang lebih tipis. Huruf N dan juga lab dipisahkan oleh garis diagonal yang memotong atau mengaburkan bagian kiri bawah N dan juga bagian atas L. Kemudian gambar ini juga digambarkan sebagai warna yang monokrom. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait logo ini, pengejaan kata N dalam font yang lebih tebal mengacu pada kata laboratorium pada lab-nya dan ada hubungannya terhadap eksperimen atau hal-hal ilmiah. Sedangkan penggunaan huruf kapital N menunjukkan sebuah akronim. Huruf N dan L yang sejajar sengaja didesain ambigu dan sengaja untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Kemudian huruf N dan L dipisahkan dengan garis yang diagonal. Nah, untuk diagonal ini berkaitan dengan adanya peningkatan atau aspirasi dan juga memiliki konotasi penyelidikan kuantitatif dan representasi data. Fakta bahwa kedua huruf itu kehilangan satu bagian di bagian pinggirnya menunjukkan bahwa mereka terselip pada sesuatu di luar latar depan. Ini bisa menunjukkan dimensi di luar atau di belakang tautan yang dirahasiakan. Hal ini juga bisa terkait dengan singgungan atau ambiguitas yang diuraikan di atas. Kemudian untuk warna monokrom menunjukkan keberanian dan kejelasan. Sehingga keseluruhan analisis berbasis konotasi ini menunjukkan berbagai elemen penguatan dan juga kontradiksi. Dan hal ini akan bekerja di tingkat bawah sadar bagi para pembaca dan akan mempengaruhi persepsi objek atau entitas yang dimaksud, yaitu NLab. Desainer logo NLab bisa jadi mungkin secara sadar telah melakukan atau memaksudkan semua hal di atas, atau bisa jadi tidak sama sekali. Namun hal ini tidak masalah apa yang dimaksud oleh pembuat kode atau pencetus pesan. Karena yang lebih penting adalah makna apa yang berhasil ditangkap oleh audiens. Nah, apabila dengan menambahkan tagline, maka mungkin akan membantu gambar atau logo itu memiliki makna yang lebih jelas. Seperti ada gambar yang di bawahnya, yaitu NLab dengan tagline Transformative Analytics. Poin berikutnya adalah pembelajaran dan memori. Gambar yang muncul di layar ini menunjukkan hubungan yang sangat sederhana. Hal-hal atau sign seperti logo dan nama merek akan memicu feedback. Semua komunikasi dapat dikonseptualisasikan sebagai rangsangan. Pengkondisian klasik atau classical conditioning atau CC mengacu pada pembelajaran respon terhadap stimulus. Stimulus terkondisi atau conditioned stimulus atau CS dipelajari atau logo untuk rantai makanan cepat saji itu menjadi terkait dengan stimulus tanpa syarat atau unconditioned stimulus atau UC. Kemudian munculnya gambar makanan akan memicu rasa lapar kita. Dan ketika kita melihat lengkungan emas seperti logo McD misalnya, tiba-tiba akan membuat kita merasa lebih lapar dan mungkin langsung masuk ke outlet dan memesan burger. Poin selanjutnya adalah anatomi unconditioned condition dalam pemasaran. Ada 4 opsi untuk membentuk atau mengarahkan perilaku konsumen. Yang pertama adalah menambah atau meningkatkan sesuatu yang baik atau penghargaan positif. Yang kedua adalah mengurangi atau menghilangkan sesuatu yang buruk atau penguatan negatif. Yang ketiga adalah menambahkan sesuatu yang buruk untuk punishment. Dan yang keempat adalah menghapus semua yang baik seperti konsesi harga. Jadi pemasaran ini pada dasarnya adalah aktivitas yang positif. Punishment yang terus-menerus terhadap pelanggan tidak akan memberikan impact dalam waktu yang lama. OC benar-benar berhasil jika reward atau punishment dapat ditarik dan perilaku atau respon dipertahankan. Ketika ini terjadi, maka kita telah dilatih. Karena pengulangan dan pemaparan bukanlah konsep yang sulit, tetapi penting untuk proses mengajarkan pada konsumen dan mengingatkan pada mereka. Yaitu pengondisian merek pemasar sering keberatan dengan terminologi semacam ini karena tampaknya menodai apa yang mereka lakukan. Dan ini tidak dapat merubah fakta bahwa itulah yang ingin mereka lakukan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dia Permata.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang persuasi. Dalam persuasi, pengertiannya banyak sekali diajukan oleh para ahli ataupun ilmuwan. Salah satunya yaitu pengertian persuasi sebagai proses komunikatif untuk mengubah kepercayaan, sikap, tujuan, atau tingkah laku orang lain dengan menggunakan kata-kata dan pesan nonverbal, baik secara sadar maupun tidak sadar. Potensi persuasi adalah dari hal-hal yang berikut. Yang pertama adalah kredibilitas artefak. Di sini apakah iklan atau pesan tersebut dianggap kredibel atau apakah iklan tersebut membuat klaim yang dapat dipercaya. Sebagai pemirsa atau penafsir, kita akan cenderung menilai hal ini dan membuat sebuah penilaian. Yang kedua, berkaitan dengan skeptisisme. Hal ini merupakan perpaduan dari kecenderungan bawaan kita untuk bersifat atau bersikap skeptis atau dimoderasi oleh pesan atau tanda yang sebenarnya. Kemudian ada persepsi tentang maksud manipulatif. Pada dasarnya merangkum kemampuan kita untuk sadar mengenai sebuah iklan. Kita tahu bahwa iklan mencoba membuat kita memilih satu atau beberapa cara untuk membeli barang, untuk berubah, ataupun untuk beralih. Di dalam marketing communication, hal ini merupakan salah satu tujuan dan tujuan tersebut akan diberikan kepada para pelanggannya. Yang selanjutnya terdapat knowledge persuasif. Knowledge persuasif ini merupakan pengetahuan agen di mana diartikan sebagai kompleksitas ide yang kita miliki mengenai sumber pesan seperti merek, politisi, badan amal, dan lain-lain. Knowledge persuasif ini didasarkan pada yang pertama adalah tanggapan afektif. Respon emosional kita terhadap pesan. Faktor-faktor emosional ini sering diabaikan dalam riset konsumen, namun sangat penting dan kuat mengenai bagaimana seseorang membawa atau memancing emosi, mengekspos orang pada informasi dan gambar, serta mereka yang tidak dapat melepaskan emosi mereka. Yang kedua adalah kepercayaan. Berkaitan dengan apa yang kita yakini tentang merek atau orang yang bersangkutan sudah jelas dan sangat penting dalam hal kredibilitas serta kepercayaan mereka. Apabila mereka telah mengecewakan kita atau merugikan kita, atau jika orang yang kita percaya menjatuhkan kita, maka kita akan lebih jauh atau kecil kemungkinannya untuk mempercayai pesan dari sumber tersebut. Selanjutnya, mengenai social and observational learning. Dalam Bandura Social Cognitive Learning Theory, menyatakan bahwa terdapat 4 tahap yang terlibat dalam pembelajaran observasional. Teori ini mengacu pada pihak atau kelompok atau orang yang diamati sebagai model. Keempat hal ini merupakan penjelasan lebih rinci mengenai Bandura Social Cognitive Learning Theory. Yang pertama adalah perhatian. Perhatian jelas sangat penting untuk terjadinya sebuah pembelajaran. SCLT atau Social Cognitive Learning Theory ini menyatakan bahwa karakteristik model atau objek menentukan tingkat dan sifat perhatian. Jadi, apakah pengamat menyukai atau mengidentifikasi dengan model atau objek? Perhatian juga merupakan fungsi dari karakteristik pengamat, harapan atau tingkat gairah emosional mereka. Apabila seseorang menyukai model atau objek atau bercita-cita untuk menjadi mereka, misalnya seperti selebriti atau orang-orang yang dianggap lebih berprestasi atau sukses secara sosial, maka orang tersebut akan cenderung lebih memperhatikan mereka. Intensitas perhatian akan cenderung menentukan seberapa besar kemungkinan untuk mengingat perilaku yang diamati. Yang kedua adalah retensi atau memori. Hal ini berkaitan dengan
Dapatkah pengamat membuat kode atau menyusun informasi dalam bentuk yang mudah diingat atau secara mental meniru model atau tindakan terhadap model atau tindakan objek? Emulasi dimulai dengan deskonstruksi dan rekonstruksi dari perilaku yang dimaksud. Lalu berkaitan juga dengan bagaimana model atau objek tersebut mencapai perilaku tersebut. Dapatkah hal tersebut dipahami atau ditiru? Pengamatan atau pengamat kemungkinan akan memikirkan perilaku tersebut secara sadar dan secara tidak sadar sehingga menerapkan kembali hal-hal yang dilakukan. Kita mungkin atau orang tersebut mungkin akan meniru seseorang tanpa banyak usaha, tanpa sadar. Yang selanjutnya yaitu inisiasi. Pengamat harus dapat meniru perilaku yang dimaksud tanpa terjerumus ke dalam pantomim atau karikatur. Menonton dan mengagumi bagaimana seseorang yang dianggap percaya diri serta berpengaruh secara sosial, baik dari berpakaiannya, berdandannya, atau berperilakunya, mungkin di sebuah pesta atau di sebuah acara tertentu, itu merupakan hal yang dilakukan untuk meniru perilaku tanpa terlihat seperti sedang mempermalukan diri sendiri atau dianggap perilaku tersebut sebagai hal yang berbeda. Banyak perilaku yang ingin ditiru memiliki ritual atau ciri-ciri perilaku yang lebih halus dan tidak terlihat. Yang terakhir berkaitan dengan motivasi. Di sini pengamat jelas perlu motivasi untuk meniru. Jadi motivasi seringkali didasarkan pada keinginan untuk menjadi lebih baik. Misalnya lebih sehat, lebih menyenangkan, lebih percaya diri, lebih menarik, atau untuk mendapatkan rasa hormat yang lebih besar di tempat kerja. Selanjutnya mengenai tema teori. Teori sema ini atau teori skema di dalam bahasa Indonesia ini menjelaskan teknik heuristik yang memberikan skenario lain tentang bagaimana kita menyandikan dan mengambil informasi. Lalu bagaimana kita menyusun pikiran kita tentang dunia. Skemata atau skema adalah abstraksi dari jaringan asosiasi dalam pikiran kita, yaitu peta semantik atau jaringan konsep. Misalnya nih, ada orang Y memiliki jaringan asosiasi heuristik untuk hidup yang sehat. Terdapat simpul pusat dan karenanya menentukan simpul dalam jaringan dengan nilai sentralitas tertinggi. Jika dilihat lebih dekat, terdapat subskema seperti lebih bahagia, dia akan olahraga, lalu ada kontrol diri, lalu ada suplemen makanan yang keluar pada anggota tubuh secara relatif. Berbagai simpul memiliki hubungan langsung dengan simpul lainnya. Ada skema kebahagiaan yang mungkin saja terhubung dengan elemen-elemen yang serupa, tetapi strukturnya mungkin akan berubah. Misalnya dengan elemen-elemen seperti keluarga, teman, atau kegiatan sosial seperti keluar malam, hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya pemasar ini, seorang pemasar akan berusaha mengeksplorasi apakah skema tersebut umum atau dimiliki bersama, meskipun tidak akan pernah sepenuhnya homogen untuk segmen atau kelompok sasaran tertentu. Mereka juga akan berusaha membangunnya di tingkat individu. Pada kenyataannya, hal ini akan berarti kesimpulan dari data media sosial, data transaksional, atau penelitian persuasif yang dilakukan oleh pemasar. Materi selanjutnya mengenai framing. Framing atau dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai pembingkaian. Pembingkaian ini merupakan gagasan utama dalam apa yang disebut sebagai nudging. Dan oleh karena itu menjadi gerakan yang sangat populer dalam perilaku perekonomian. Pembingkaian ini bergantung pada pembentukan heuristik berdasarkan interpretasi informasi yang diberikan kepada subjek. Berikut kita contohkan framing itu seperti apa. Misalnya ada seseorang yang bernama Edwina mendapat nilai 50%
dalam tes kelas modul perilaku konsumen. Ini merupakan nilai rata-rata untuk kelas tersebut. Lalu Edwina ini menunjukkan kriteria kinerja yang konsisten. Framing yang kedua, framing B, Edwina mendapat nilai 55, maksudnya Edwina mendapat 5 dari 10 dalam tes kelas modul perilaku konsumen. Ini adalah kelulusan marginal. Edwina tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Edwina mungkin akan lebih senang dengan umpan balik dari tutornya jika umpan balik tersebut dalam bentuk frame A. Dia setidak-tidaknya berada di dalam kelompok rata-rata. Dia konsisten dan entah bagaimana 50% tersebut terdengar lebih baik daripada 5 dari 10. Yang terdengar lebih seperti nilai yang buruk untuk sebuah kontes. Selanjutnya, untuk responses to an effectiveness of marketing communication. Jadi ada cara-cara tradisional untuk memahami bagaimana pemasaran yang efektif masih memiliki nilai, paling tidak dalam bertindak sebagai titik awal atau batu ujian untuk pemahaman yang lebih kontemporer dan holistik tentang bagaimana efektivitas dapat dicapai di era iklan langsung atau yang ditargetkan secara individual maupun secara marketing communication. Model Scholten pada tahun 1996 ini mengenai urutan tentang AIDA. Yang pertama adalah paparan atau exposure. Kemudian ada penerimaan atau reception. Yang ketiga yaitu persuasi atau persuasion. Kemudian ada retention atau retention. Dan yang terakhir ada perilaku atau behavior. Jones pada tahun 99 menunjukkan bahwa iklan memiliki persuasi yang kuat yang bekerja dengan cara menciptakan dan membangun merek dengan membedakan antar merek tersebut dan meningkatkan penjualannya. Selanjutnya, mengenai review jurnal. Kami mengambil judul artikel Persuasive Communication Strategy Implementation in Attracting Consumer Interest yang ditulis oleh Muhammad Ali Imron, Rosadi, dan Leonard Adri Manafi. Artikel ini termuat di dalam Jurnal Internasional Ekonomi Manajemen Bisnis dan Ilmu Sosial atau disingkat dengan IJEMBIS. Identitas artikelnya adalah berada di volume 2, edisi 2 pada bulan Mei 2022. Selanjutnya, mengenai latar belakang dari penelitian ini. Salah satu strategi yang dapat dipilih dalam berkomunikasi adalah komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan teknik komunikasi yang dilakukan dengan mengubah pola pikir dan secara perlahan memasukkan unsur sugesti. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa komunikasi persuasif memiliki proses pemaknaan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, sikap, tindakan seseorang dengan cara memanipulasi psikologis orang tersebut, sehingga mereka membuat keputusan atas kehendak mereka sendiri. Salah satu cara yang digunakan dalam komunikasi persuasif adalah dengan melibatkan seseorang atau masyarakat dalam suatu kegiatan sehingga timbul saling pengertian di antara mereka. Menarik perhatian publik dengan menyajikan pesan yang terkait dengan suatu peristiwa yang menggunakan pendekatan emosional sehingga lebih menarik, memberikan kesan yang tidak mudah dilupakan dan membuat lebih dominan dari yang lain. Penyajian pesan yang berisi saran-saran apabila dilakukan dengan baik akan membuahkan hasil yang memuaskan. Di dalam merumuskan permasalahan di dalam penelitian ini, peneliti
juga meninjau beberapa penelitian sebelumnya. Yang pertama, penelitian yang ditulis oleh Sulistiastuti pada tahun 2020 dengan judul Strategi Komunikasi Persuasif Gojek dalam menarik minat pelanggan. Studi kasusnya Gojek di wilayah Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif yang terbentuk antara driver Gojek dan pelanggan dibuktikan dengan tindakan persuasif dalam komunikasi. Hal ini terlihat jelas dari sikap driver Gojek yang ramah, sopan, dan tidak mengecewakan pelanggan. Penelitian yang kedua adalah Savitri pada tahun 2022 dengan judul Pelatihan Komunikasi Persuasif dalam Menarik Minat Konsumen pada Komunitas Wanita Wirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan manfaat kegiatan pelatihan terkait pendidikan komunikasi persuasif untuk menarik minat konsumen. Lalu penelitian yang ketiga dilakukan oleh Prakasa di tahun 2020 dengan mengambil judul Komunikasi Persuasif Sales Promotion Girl atau SPG Rokok Gudang Garam dalam menarik minat beli. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui komunikasi persuasif dari SPG Rokok PT Gudang Garam dalam menarik minat konsumen. Lalu menjelaskan faktor apa saja yang membuat konsumen tertarik membeli produk rokok tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikator persuasif SPG dapat dipercaya dalam menarik minat beli konsumen. Pesan persuasif yang disampaikan berisi mengenai informasi tentang kemudahan dan keuntungan yang diperoleh konsumen saat membeli produk rokok. Faktor yang membuat konsumen tertarik membeli adalah keaktifan dan agresivitas SPG dalam menawarkan produk. Penelitian yang selanjutnya yang dijadikan dasar oleh peneliti dalam artikel ini yaitu Lestari dan Yohana di tahun 2017. Lestari dan Yohana ini mengambil judul penelitian Strategi Komunikasi Persuasif dalam menarik kreditur berkredit pada PT Adira Finance Pekanbaru. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PT Adira Finance Pekanbaru menggunakan strategi komunikasi persuasif dengan memilih kredibilitas komunikator dalam menjalin komunikasi persuasif dan penyampaian pesan persuasif. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka ditariklah sebuah rumusan masalah bahwa peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar, maksudnya seberapa tepat strategi komunikasi persuasif yang digunakan untuk menarik minat konsumen. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, di mana metode kualitatif ini memiliki pengertian yaitu prosedur penelitian yang hasil datanya terbentuk deskriptif dan bisa berupa kata-kata yang dituliskan dari hasil wawancara dan narasumber. Yang kedua, data yang dikumpulkan dalam bentuk data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan 8 informan dengan cara observasi langsung. Sedangkan untuk data sekundernya, peneliti memperolehnya dari website, jurnal, dan data historis perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus, di mana pendekatan ini merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intens, mendetail, dan mendalam mengenai sebuah program, peristiwa, kegiatan, baik pada kegiatan tingkat di individu maupun kelompok, lembaga maupun organisasi. Tujuannya untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai sebuah peristiwa. Biasanya setelah disebut kasus, peristiwa yang dipilih adalah kejadian nyata yang terjadi. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMJ atau Berkah Mulia Jaya sebagai objek penelitiannya memilih menggunakan strategi komunikasi persuasif untuk menarik minat konsumen yang menitikberatkan pada pemberian komitmen, bukti sosial, rasa suka, dan otoritas. Perusahaan memiliki kekuatan penuh untuk menangani masalah yang dihadapi konsumen.
Strategi komunikasi persuasif dianggap sebagai poin penting yang diterapkan dalam menjalankan bisnis untuk menarik minat konsumen. Kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu teknik yang harus dikuasai oleh perusahaan terkait dengan penerapan strategi komunikasi persuasif. Perusahaan dapat memahami kondisi dan kemudian memilih langkah yang tepat. Strategi komunikasi persuasif merupakan cara mempengaruhi konsumen untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Hasil yang kedua yaitu berkaitan dengan teknik komunikasi persuasif. Perusahaan ini mengawali tekniknya dengan memberikan penawaran kepada konsumen, sehingga respon konsumen dapat diketahui pemilihan strategi komunikasi persuasif yang dapat digunakan dengan baik. Tawaran yang diberikan kepada konsumen sangat beragam, seperti memberikan harga yang sepadan dengan kualitas produk, penggunaan sistem pengambilan barang yang bisa dilakukan terlebih dahulu, kemudian pembayaran yang bisa dilakukan secara mundur, sehingga bisnis konsumen yang dapat berjalan dengan lancar, apalagi jika bisnis baru ini dimulai. Pasokan barang diberikan sesuai dengan kebutuhan konsumen tanpa target tertentu, dan yang terpenting adalah penyampaian informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen. Hasil yang terakhir adalah BMJ memiliki beberapa komitmen bisnis seperti pengiriman tepat waktu dan penggantian produk yang cacat atau gagal produksi. Komitmen ini dijelaskan di awal saat perjanjian kerjasama bisnis. Komitmen untuk pembayaran yang lunak juga diberikan kepada startup bisnis baru. Bukti sosial perusahaan yang nyata apa adanya dengan penggunaan penjelasan strategi komunikasi persuasif untuk menciptakan informasi dari mulut ke mulut. Adanya saling memberi saran berkaitan dengan penyampaian informasi dari konsumen yang satu dengan yang lain. Sehingga tidak heran jika lokasi usaha konsumen tersebut saling berdekatan. Konsumen yang telah lama menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan diberikan prioritas mengenai penawaran produk sejak awal. Keputusan untuk melakukan kerjasama bisnis merupakan hak penuh dari konsumen. Namun dengan menunjukkan alat bukti sosial yang baik, konsumen dapat merasa percaya diri. Misalnya ada pemberian kewenangan terkait penggunaan jasa. Karena keterbatasan bahan baku, pemberian kewenangan ini mengutamakan komunikasi persuasif sehingga minat konsumen dapat meningkat untuk menjalin kerjasamanya. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Rosa. Baik, terima kasih. Demikian materi yang disampaikan. Untuk ada pertanyaan bisa disampaikan di dalam forum atau bisa juga disampaikan di kolom komentar di YouTube ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.